Semisal kalian jadi bumi, mungkin kalian akan capek, akan lelah melihat hutan digunduli, laut dicemari, polusi udara di mana-mana, sungai penuh sampah bertebaran. Begitulah manusia. Tanpa kalian sadari, sebenarnya menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tentang anjuran saja. Menjaga lingkungan adalah suatu kewajiban yang memang sebenarnya tertulis di banyak hadis maupun surat, bahkan di undang-undang pun juga sudah tertulis. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan dari berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang Islam. Dalam Islam, alam bukan cuma tentang pemandangan. Alam adalah ciptaan Allah yang tunduk, patuh, dan penuh makna. Dalam Al-Quran sendiri, Allah berkali-kali menyuruh kita untuk merenung, memikirkan, dan menjaga ciptaannya. Beberapa contoh tersebut tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat 164. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dengan demikian, langit, laut, hewan, tumbuhan, bahkan batu, itu semua makhluk Allah, dan kita manusia ditunjuk sebagai khalifah, pemimpin dan penjaga di bumi. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai khalifah sudah menjaga? Apakah kita sebagai khalifah sudah melakukan tugas kita sebagaimana mestinya? Kemudian ada juga hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang larangan merusak bumi, yang berbunyi, janganlah kalian merusak bumi setelah Allah memperbaikinya. Atau bukannya menjaga, justru banyak yang merusak, dan itu bukan cuma salah secara hukum, tapi juga dosa secara agama. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Bahkan menebang pohon, membuang sampah sembarangan, membuang air, itu semua termasuk bentuk kesalahan. Rasulullah pernah bersabda bahwa menanam pohon merupakan suatu ibadah. Namun, bahkan membunuh hewan juga dapat menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Di Indonesia sendiri, aturan dalam menjaga lingkungan sudah sangat jelas. Dan aturan-aturan tersebut juga tertulis dalam undang-undang. Seperti pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan akan dikenai sanksi administratif, pidana, dan atau perdata. Jadi kalau kalian buang limbah sembarangan, bukan cuma kena dosa, tapi kalian juga akan masuk penjara. Mungkin contoh nyata pengerusakan lingkungan di Indonesia yang sering kita jumpai seperti
pembalakan hutan untuk dijadikan lahan sawit, membuang limbah ke sungai yang sering dilakukan oleh warga, dan mungkin penyemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak-minyak mentah yang sering terjadi di laut. Mungkin bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi seperti tanah longsor, banjir bandang. Mungkin itu bukan cuma bencana biasa, mungkin itu pertanda atau peringatan dari Allah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tapi Islam bukan cuma larangan. Islam merupakan harapan. Nabi pernah berkata, jika kiamat terjadi, sementara di tanganmu masih ada benih kurma, maka tanamlah. Nah, dari hadis tersebut, bahkan saat kiamat pun, kita tetap disuruh menanam, karena menjaga bumi adalah amanah yang telah diberikan. Jadi, mulai dari hal kecil, jangan buang sampah sembarangan, hemat air, rawat tanaman, edukasi orang sekitar, karena tiap langkah kecil kita punya dampak besar di mata Tuhan. Alam bukan warisan dari nenek moyang. Alam merupakan titipan dari anak cucu kita. Sudah selayaknya kita menjaga lingkungan dan menjaga alam agar kelak anak cucu kita dapat merasakan. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang kamu sudah menjaga lingkungan? Dan apakah kamu sudah menjadi khalifah yang benar? Coba refleksikan ke diri kalian masing-masing.